Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian tetap sehat dan semangat ya. Perkenalkan, nama saya Danisa Nurfahma Sania. Kalian bisa memanggil saya dengan panggilan Denis. Pada kesempatan kali ini, Denis akan menceritakan suatu kisah yang berjudul Bawang Merah dan Bawang Putih. Pasti sudah banyak dari kalian yang tahu tentang kisah ini. Tapi dari sekian banyak masyarakat pasti mempunyai versi yang berbeda-beda. Nah, kali ini Denis akan bercerita sesuai versi yang Denis dapatkan. Tidak usah berlama-lama, kita lanjut saja ya ke ceritanya. Dahulu kala terdapatlah sebuah keluarga yang terdiri dari ibu dan 2 orang anak. Anaknya bernama Bawang Merah dan Bawang Putih. Bawang Merah merupakan anak kandung, sedangkan Bawang Putih merupakan anak tiri. Bawang Merah dan ibunya selalu menumpahkan semua pekerjaan rumah kepada Bawang Putih. Mereka tak pernah membantu. Mereka hanya bermalas-malasan sepanjang hari. Hingga suatu hari, Bawang Putih sedang mencuci baju di sungai. Sayangnya, sehelai selendang kesayangan ibu hanyut terbawa sungai. Bawang Putih pun panik. Bawang Putih takut. Ia takut dimarahi oleh ibunya. Ia pun segera berlari menyusuri arus sungai. Di tengah perjalanan, Bawang Putih menemukan sebuah rumah yang ditinggali oleh seorang nenek. Bawang Putih menyampaikan maksud dan tujuannya kepada nenek tersebut. Nenek pun mengakuinya bahwa ia menemukan sebuah selendang yang tersangkut di sungai di depan rumahnya. Nenek tersebut mau memberikan selendang itu, tapi dengan satu syarat. Apa ya kira-kira syaratnya? Syaratnya, Bawang Putih harus tinggal di rumah nenek tersebut dalam waktu 1 minggu. Ia harus membantu nenek itu. Bawang Putih pun menyanggupinya. Ia sangat rajin membantu nenek. Setelah 1 minggu selesai, nenek pun memperbolehkan Bawang Putih untuk pulang ke rumah. Karena puas dengan hasil kerja Bawang Putih, nenek menawarkan 2 buah labu yang berwarna kuning kepada Bawang Putih. Labunya ada yang berukuran besar dan ada juga yang berukuran kecil. Kalau kalian pikir Bawang Putih akan memilih yang besar, kalian salah. Karena Bawang Putih lebih memilih labu yang berukuran kecil. Dengan sikap rendah hati, Bawang Putih memilih labu yang kecil dan berterima kasih kepada sang nenek. Ia pun berpamitan dan segera menuju ke rumahnya. Sesampainya di rumah, ia pun langsung memberi selendang tersebut kepada ibunya dan bergegas untuk membelah labu tersebut. Ketika dibelah, alangkah terkejutnya, ternyata isi dalam labu tersebut adalah emas dan permata. Wow, hebat banget ya. Bawang Merah dan ibunya yang mendengar tentang asal-usul labu ajaib tersebut langsung ingin melakukan hal yang sama seperti Bawang Putih. Bawang Merah menghanyutkan sebuah pakaian dan berpura-pura untuk mencarinya. Hingga ia sampai di sebuah rumah yang dihuni oleh nenek tersebut. Nenek pun melakukan hal yang sama seperti Bawang Putih. Ia menyuruh Bawang Merah untuk tinggal di rumahnya selama 1 minggu. Tapi sikap Bawang Merah sangat berbanding terbalik dengan sikap Bawang Putih. Bawang Merah selalu bermalas-malasan. Dia tidak pernah membantu sang nenek. Setelah seminggu dan diizinkan pulang, nenek pun menawarkan 2 labu yang besar
dan yang kecil. Dengan sikap yang sangat serakah, bawang merah langsung mengambil labu yang besar. Tanpa berterima kasih, dia langsung pergi begitu saja, tanpa mengucapkan salam sedikitpun. Dengan sifatnya yang serakah, bawang merah langsung mengambil labu yang besar, dan tanpa berterima kasih, ia langsung pergi begitu saja. Sesampainya di rumah, ia langsung mengajak ibunya untuk membelah labu tersebut. Bawang merah dan ibunya menyuruh bawang putih untuk mencuci baju di sungai, karena khawatir bawang putih akan meminta bagiannya. Tetapi saat dibuka, bukannya emas atau permata, tetapi isinya adalah binatang dan serangga yang berbisa, seperti ular dan kalajengking dan sejenisnya. Karena keserakahan bawang merah dan ibunya, mereka berdua meninggal karena digigit oleh hewan-hewan berbisa tersebut. Nah, teman-teman, kira-kira pesan moral apa ya yang bisa kita dapat dari cerita bawang merah dan bawang putih? Yang pertama, kita tidak boleh iri hati dengan orang lain. Dan yang kedua, kita tidak boleh serakah, karena serakah adalah perbuatan yang tercela. Sekian dulu cerita fantasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indina Alea Syarifah. Saya biasa dipanggil Alea. Di sini saya akan menceritakan satu cerita fantasi yang berjudul Dunia Jin. Tidak perlu banyak basa-basi lagi, saya akan menceritakan ceritanya. Disimak ya. Pada suatu hari yang cerah berawan, Laila mengajak temannya untuk bermain gym. Gym itu cukup populer. Mereka bermain dari siang hingga sore. Sania, sahabat Laila, pun berkata, "Andai kita bisa masuk ke dalam gym," katanya. Enggak ah, nanti kita disuruh melawan masternya," kata Laila. Tiba-tiba, laptop yang Laila pakai untuk bermain gym menjadi sangat bercahaya, hingga mereka berdua memejamkan matanya. Saat membuka mata, mereka sudah berada dalam pedesaan yang ada dalam gym itu. "Laila, kita masuk ke dalam dunia gym!" teriak Sania terperanjat. "Iya, aku tidak percaya ini," jawab Laila. Saat mereka sedang terkagum-kagum, datanglah si monster yang menjadi penjahat di dalam gym itu. Mereka pun ketakutan. Lalu datanglah seorang pria dan seorang wanita yang ada di dalam gym. "Halo, aku Jaka, dan ini adikku Rosa." "Halo juga, aku Laila, dan ini sahabatku Sania." "Senang bertemu dengan kalian," kata Jaka. "Bisakah kalian mengembalikan kami ke dunia kami?" tanya Sania. "Oh, kalian dari bumi ya?" tanya Rosa. "Iya, betul," jawab Laila dan Sania bersamaan. "Kalian bisa kembali ke bumi jika kalian bisa menjawab teka-teki dari Master Rustak. Hanya dia yang bisa mengembalikan kalian ke bumi. Jika jawaban kalian salah, kalian akan tinggal di sini selamanya." "Jelas, Jaka." "Baiklah, bawa kami ke sana," pinta Sania. Sesampainya mereka di sebuah bukit, mereka memasuki sebuah gua. Di sana ada seseorang. "Halo Master, ini Laila dan Sania. Mereka dari bumi. Mereka terjebak dalam dunia jin ini. Bisakah kau membantu mereka untuk kembali ke bumi, Master?" tanya Jaka. Master Ustaz pun menghampiri Laila dan Sania. "Baiklah, aku akan membantu kalian, asalkan
kalian bisa menjawab teka-teki dariku. Lebih berharga dari harta, mudah melepaskannya, tapi tidak bisa mendapatkannya lagi, kata Master Ustaz. Nyawa, Sania pun menjawab. Benar sekali. Sekarang kalian masuklah ke pintu itu. Kalian akan kembali ke bumi, kata Master Ustaz. Sania dan Laila pun memasuki pintu itu. Terima kasih Master Ustaz. Sampai jumpa Jaka dan Rosa, teriak Sania dan Laila bersamaan. Tring! Dalam sekejap mereka sudah kembali ke rumah Laila yang ada di bumi. Nah, itu dia cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasya, biasa dipanggil Nesa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan tentang cerita fantasi yang berjudul Mesin Waktu. Pada tahun 2090, di mana dunia sudah mulai dikuasai oleh teknologi canggih, terdapat dua sahabat yang bernama Lon dan William. Mereka bersekolah di sekolah yang sama, tepatnya di sekolah Yu. Mereka biasanya pulang bersama. Pada saat itu, mereka sedang menuju ke stasiun melayang yang jaraknya tidak jauh dari sekolah mereka. Saat mereka sudah mulai naik, beberapa menit kemudian, kereta melayang yang mereka naiki terlempar jauh dari rel kereta, terlempar ke sebuah hutan yang sangat luas dan gelap, bersama dengan penumpang lainnya yang sebagian sudah tewas karena benturan yang sangat kencang saat mereka terjatuh. Ian bertanya kepada Lon, "Di mana kita?" Lon pun menjawab, "Aku pun tak tahu. Yang penting kita selamat." Ian hanya mengangguk sebagai jawaban. Mereka memasuki hutan sembari mencari pertolongan dan juga jalan keluar. Saat mereka sedang menyusuri hutan, mereka mendengar suara benturan yang sangat kencang dan membuat tanah bergetar. Mereka menghampiri sumber suara tersebut dengan rasa berani. Saat sudah hampir dekat dengan sumber suara, mereka melihat sumber cahaya yang sangat terang dari asal suara tersebut. Mereka mendekati sumber cahaya tersebut dan melihat sebuah mesin waktu yang jatuh dari langit. Dengan rasa penasaran, mereka mendekati mesin waktu tersebut dan memasukinya. Saat berada di dalam, Ian tak sengaja menekan suatu tombol yang berada di dalam mesin waktu tersebut dan dapat membawa mereka keluar dari hutan yang gelap itu, kembali ke kota yang dekat dengan rumah mereka. Saat sudah sampai, mereka hampir tak percaya bahwa mesin waktu tersebut dapat memberikan mereka sebuah petualangan yang sangat aneh. Mereka pun kembali ke rumah masing-masing. Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cira Indah Faisa. Saya dipanggil Cira, saya dari kelas 7 Mari. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang Timun Mas. Pada suatu hari di sebuah desa hiduplah seorang janda bernama Mbok Rondo. Ia hidup sebatang kara. Sudah lama ia menginginkan seorang anak menemani hidupnya. Pada suatu hari muncullah seorang raksasa. Ia mengetahui keinginan Mbok Rondo dan berjanji untuk menempatinya, tapi dengan syarat Mbok Rondo harus memberikan anak itu pada usia 6 tahun. Mbok Rondo pun dengan besarnya keinginan Mbok Rondo menyanggupi syarat tersebut. Akhirnya raksasa itu pun memberikan biji mentimun kepada Mbok Rondo. Mbok Rondo disuruh merawatnya. Mbok Rondo menanam biji mentimun itu dan merawatnya dengan baik. Saat sudah tiba waktunya dipetik, Mbok Rondo pun membelah mentimun itu dan terdapat seorang bayi monyet yang diberi nama Timun Mas. Timun Mas hidup dengan kasih sayang dari Mbok Rondo. Timun Mas tumbuh menjadi anak yang cerdik. Akan tetapi kebahagiaan Mbok Rondo terusik oleh datangnya raksasa yang menagih janji. Akhirnya Mbok Rondo beralasan untuk mengundur waktu 2 tahun lagi kepada raksasa
karena menurut Mbak Rondo, timun mas masih terlalu kecil untuk disantap dan tidak enak. Akhirnya, dengan berat hati, raksasa pun menyanggupi ide Mbak Rondo. Setelah kedatangan raksasa, Mbak Rondo pun mengunjungi petapa, dan petapa memberikan sebuah kantong yang berisi benda ajaib yang katanya dapat menyangkal kejahatan raksasa. 2 tahun kemudian, raksasa itu datang ke rumah Mbak Rondo dan menagih timun mas. Timun mas pun disuruh berlari oleh Mbak Rondo sambil membawa sekantong benda-benda ajaib yang diberi petapa. Saat berlari, timun mas pun melemparkan satu persatu dari benda ajaib yang ada di kantong itu. Yang pertama yaitu biji mentimun. Ajaibnya, saat timun mas melempar biji mentimun itu pun tumbuh menjadi tanaman mentimun berduri yang besar dan merambat luas seketika. Akhirnya, raksasa itu pun sempat terjebak. Dengan luka yang penuh di sekujur tubuhnya, raksasa itu pun masih dapat lolos dari kebun mentimun itu. Setelah itu, timun mas melempar benda kedua yaitu jarum. Jarum itu saat dilempar menjadi bambu yang tumbuh secara cepat menjulang ke langit. Akhirnya raksasa terjebak. Tapi raksasa tidak pantang menyerah. Raksasa tetap dapat lolos dari perkebunan bambu-bambu itu. Timun mas khawatir. Akhirnya dia mencoba untuk melempar garam. Saat garam dilempar, terdapat lautan yang sangat besar. Tetapi raksasa itu pun tetap masih bisa melakukannya. Dengan penuh kekhawatiran dan dengan rasa pasrah, akhirnya timun mas pun melempar benda terakhir yaitu terasi. Saat terasi itu dilempar menjadi sebuah lautan lumpur yang sangat besar. Raksasa yang sudah dalam keadaan penuh luka dan kehabisan energi, akhirnya dia pun tenggelam di lautan lumpur itu. Timun mas pun lolos dan selamat dari kejaran raksasa. Akhirnya timun mas dan Mbak Rondo pun hidup bahagia bersama. Sekian cerita fantasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Tiana Fadila. Dipanggil Tasya. Saya dari kelas 7 Maryam akan mendengarkan tentang kisah dari negeri Gula. Pada suatu masa ada sebuah negeri yang bernama negeri Gula. Penduduk negeri itu adalah para semut. Akan tetapi tidak seperti saat ini. Saat itu tubuh semut sebesar tubuh manusia. Negeri Gula adalah negeri yang sangat indah sepanjang mata memandang. Seluruh gedung dan bangunan di dalamnya terbuat dari gula putih. Bongkahan gula tersebut dipahat menjadi bebatuan bentuk unik yang menarik. Pada masa itu, gula bukanlah bahan makanan yang disukai semut. Tak ada seekor semut pun yang mau memakan gula itu. Gula hanyalah bahan seperti pasir dan bebatuan yang lain, memiliki sumber makanan yang indah. Semut di negeri Gula adalah perancang bangunan yang hebat. Karena itulah negeri itu terkenal sebagai negeri para jenius yang indah dan sempurna. Sekian dari cerita saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.